Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurholis. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manajemen risiko keuangan. Tentunya masih tetap dalam proses pembelajaran wealth management. Sebagaimana biasa, kita awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah dan doa dengan harapan apa yang kita upayakan dan apa yang kita rencanakan sesuai dengan harapan dan mendapatkan ridho dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko merupakan sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko dengan tujuan meminimalisir dampak negatif dari kejadian hal-hal yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi kekayaan atau arus kas. Nah, adapun proses identifikasi, analisis dan mengendalikan risiko itu salah satunya adalah yang pertama adalah langkah-langkahnya yaitu identifikasi risiko. Langkah awal ini untuk mengenali berbagai sumber risiko yang berpotensi terjadi, baik itu berpengaruh terhadap pribadi ataupun berpengaruh terhadap dunia profesionalitas kita. Misalnya contoh risiko yang perlu diidentifikasi adalah kematian atau cacat tetap, kecelakaan atau sakit kritis, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah analisis dan penilaian risiko. Setelah kita identifikasi, kemudian kita analisis dan kita nilai risiko-risiko yang berpotensi terjadi itu. Setelah kemudian misalnya kita analisis dari sisi kemungkinannya ya, probabilitasnya. Kemudian dampaknya, probabilitasnya itu seberapa sering misalnya ini terjadi, kemudian seberapa besar dampak dari risiko-risiko ini terhadap aset atau keuangan kita. Nah, setelah itu baru kemudian kita klasifikasikan setelah kita analisis itu. Misalnya ini sering terjadi tapi dampaknya tidak terlalu signifikan misalnya. Kemudian ini jarang terjadi tapi sekalinya terjadi ini dampaknya besar misalnya. Jadi itu bisa diklasifikasikan. Klasifikasinya itu bisa tinggi, bisa sedang, bisa rendah. Kalau tinggi itu sering terjadi dan dampaknya besar. Ada yang sedang misalnya sering terjadi tapi dampaknya nggak terlalu besar misalnya. Sehingga kemudian yang ketiga itu ada yang rendah, itu jarang terjadi tapi dampaknya juga kecil. Nah, hal ini dibutuhkan untuk membantu menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan dan perlu mendapatkan penanganan secara cepat. Kemudian setelah itu ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini salah satunya dengan pencegahan, dengan cara menjaga gaya hidup, ya, menjaga gaya hidup sehat, kemudian perawatan kalau itu kendaraan, kemudian rumah misalnya secara rutin, kemudian bisa dikendalikan dengan cara reduktif atau reduksi, yaitu diversifikasi investasi atau penghematan biaya. Kemudian ada sistem persiapan, yaitu menyiapkan dana-dana sebelum terjadinya risiko tersebut, misalnya dana darurat, perencanaan keuangan atau dokumentasi yang legal. Kemudian yang keempat itu ada proses transfer risiko, yaitu dengan cara melalui asuransi, misalnya asuransi jiwa itu untuk menanggulangi risiko kematian, asuransi kesehatan untuk biaya medis misalnya. Kemudian ada asuransi properti untuk kerusakan rumah atau kendaraan, kemudian asuransi perjalanan misalnya, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa perlindungan aset itu penting gitu kan. Nah, salah satu tujuan dari perlindungan aset itu yang pertama menjaga stabilitas keuangan, seperti perlindungan aset tidak berpengaruh langsung terhadap aset kita. Misalnya jika seorang itu sakit parah, biaya pengobatannya ditanggung asuransi. Kemudian menghindari kerugian besar, misalnya terjadi kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya, itu bisa melalui asuransi.
Kemudian memberikan rasa aman bagi keluarga. Kenapa memberikan rasa aman? Karena sudah ada asuransi yang menanggung jiwa kita, kesehatan kita. Bukan kemudian ditanggung asuransi kemudian kita tidak boleh mati, itu enggak. Maksudnya ketika kita tertanggung itu meninggal, itu biasanya ada yang menanggung keluarga yang ditinggalkan. Itu salah satu fungsi dari asuransi. Nah, salah satu resiko tanpa perlindungan aset itu adalah kehilangan penghasilan, kerusakan aset. Kehilangan penghasilan itu karena baik itu karena sakit atau cacat permanen misalnya. Terus kerusakan aset seperti mobil, rumah, karena baik itu karena bencana atau karena kecelakaan misalnya. Kemudian biaya perawatan atau medis yang tinggi karena adanya penyakit kritis, rawat inap yang lumayan lama misalnya. Kemudian ada risiko hukum ya, misalnya tanggung jawab pihak ketiga atau tuntutan hukum. Selanjutnya, apa sih strategi yang harus dilakukan untuk melakukan perlindungan aset, atau strategi apa yang harus diambil nih dalam melakukan perlindungan aset? Yang pertama adalah identifikasi aset dan risiko. Misalnya daftar aset yang dimiliki seperti rumah, apartemen dan lain sebagainya. Kemudian ada kendaraan misalnya seperti mobil, motor, atau transportasi yang digunakan untuk bisnis misalnya, alat transportasi yang digunakan untuk bisnis. Kemudian aset yang berupa investasi seperti saham, reksadana, emas, obligasi dan lain sebagainya. Kemudian ada aset yang berupa penghasilan seperti gaji, pendapatan bisnis, royalti, kemudian sewa. Nah, apa saja potensi dari aset-aset tersebut? Kalau rumah misalnya kebakaran, banjir, terkena gempa. Kalau mobil itu kecelakaan atau pencurian. Kalau saham atau investasi itu misalnya dampaknya terpengaruh oleh inflasi, risiko perubahan pasar. Kemudian kalau penghasilan itu bisa karena PHK atau sakit atau kecelakaan misalnya. Nah, selanjutnya ada identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi aset itu adalah kerusakan, kehilangan atau bencana alam. Contoh kebakaran rumah, banjir, gempa, pencurian dan lain sebagainya. Oke, ini sudah. Kemudian ada salah satu caranya adalah menggunakan asuransi sebagai transfer risiko. Jadi tidak semua risiko itu dapat kita hindari. Ada beberapa risiko yang harus kita hadapi. Nah, salah satu cara atau metode untuk menghadapi risiko itu dengan cara mentransfer risiko. Mentransfer kemana? Ya jelas jangan kepada orang lain ya, karena orang lain juga tidak mau menerima risiko-risiko itu, dan bahkan mereka juga punya risiko tersendiri ya, punya risiko masing-masing. Jadi nggak mau tuh kalau misalnya ada pembagian risiko itu. Nah, salah satu caranya apa? Menggunakan asuransi atau perusahaan asuransi untuk mentransfer risiko. Misalnya asuransi jiwa dan kesehatan itu tujuannya untuk memproteksi penghasilan misalnya. Kemudian ada asuransi aset, yaitu melindungi aset fisik dari kerusakan atau kehilangan. Kemudian ada asuransi bisnis, yaitu melindungi kelangsungan atau menjaga kelangsungan operasional dari usaha risiko atau hukum, misalnya seperti asuransi properti usaha, asuransi tanggung gugat atau asuransi gangguan usaha. Nah, selanjutnya ada diversifikasi proteksi. Apa itu diversifikasi proteksi? Diversifikasi proteksi itu adalah tidak mengandalkan satu jenis perlindungan. Jadi perlindungannya itu tidak hanya satu. Misalnya dengan cara mengkombinasikan proteksi yang efektif seperti asuransi kesehatan dan dana darurat. Misalnya dana darurat menutupi pengeluaran kecil atau klaim yang belum cair. Asuransi juga menanggung biaya medis besar. Kemudian menggabungkan antara proteksi jiwa dan tabungan pendidikan anak misalnya. Itu tujuannya apa? Jika pencari nafkah itu meninggal, maka tabungan pendidikan tetap aman dan anak tetap bisa sekolah.
Kemudian menggabungkan asuransi kendaraan misalnya dengan asuransi properti, itu melindungi aset bergerak dan tidak bergerak sekaligus. Nah, kemudian yang keenam itu ada review berkala. Review berkala itu apa? Yaitu mereview kondisi keuangan dan kebutuhan hidup yang sering berubah-ubah. Nah, perlindungan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi masa pada saat itu. Misalnya waktu yang tepat untuk review 1 tahun sekali, misalnya mengevaluasi kebijakan atau kebutuhan setiap tahunnya, yang jelas harus disesuaikan dengan kondisi keuangan, usia, dan jumlah tanggungan. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi itu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini untuk santunan kematian, misalnya pengganti penghasilan untuk keluarga. Kemudian ada asuransi kesehatan, yaitu biaya pengobatan dan rawat inap, misalnya bisa dari individu atau dari perusahaan misalnya. Kemudian ada general insurance atau asuransi umum. Nah, asuransi umum ini seperti asuransi kendaraan, asuransi rumah atau properti. Kemudian ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan itu yaitu menyiapkan biaya pendidikan anak di masa depan. Jadi lebih terencana dan lebih terukur gitu. Kemudian ada asuransi bisnis. Asuransi bisnis ini bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, ya, baik dari kebakaran kantor, pengangkutan barang, atau tanggung jawab hukum. Nah, intinya adalah menjamin kelangsungan usaha ketika risiko itu terjadi. Nah, selanjutnya ada apa sih manfaat memiliki asuransi? Manfaat memiliki asuransi itu, satu, memberikan kepastian finansial, yang kedua itu mengurangi beban keuangan saat risiko itu terjadi, kemudian sebagai bentuk risk transfer, ya, transfer risiko dari pribadi ke perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi. Misalnya asuransi meninggal dunia itu ditransferkan ke asuransi jiwa. Kemudian risiko sakit berat itu masuk pada tanggungan asuransi kesehatan. Kemudian risiko kerusakan mobil itu ada perusahaan yang bergerak dalam asuransi kendaraan misalnya. Kemudian salah satu strategi dalam memilih asuransi. Nah, kenali kebutuhan dan prioritasnya. Lebih prioritas mana antara asuransi kesehatan dengan asuransi jiwa misalnya. Lebih prioritas mana antara asuransi pendidikan dengan asuransi umum gitu. Nah, kemudian bandingkan premi, karena asuransi itu tidak mungkin menjadi partner kita kalau kita tidak melakukan pembayaran premi gitu. Nah, premi yang dibayarkan itu harus berbanding lurus dengan manfaat yang diberikan oleh pihak asuransi. Kemudian pilih perusahaan asuransi yang terpercaya, ya. Jangan perusahaan asuransi yang dipertanyakan gitu kan. Itu bukan malah menambah ketenangan dalam hidup kita kalau pihak asuransi yang kita jadikan partner itu adalah asuransi yang tidak terpercaya. Kemudian baca polis dengan teliti. Oke, kesimpulan pada kesempatan ini adalah resiko itu pasti terjadi dan waktunya tidak terprediksi. Sehingga kita harus mempersiapkan diri baik dari sisi finansial ataupun melalui asuransi. Nah, asuransi adalah alat manajemen risiko yang paling efektif untuk menanggulangi risiko-risiko yang tidak bisa kita hindari, ya. Kemudian ada kombinasi asuransi dan investasi, itu merupakan perlindungan dan pertumbuhan. Perlindungan dari asuransinya, kemudian pertumbuhan terhadap investasi yang kita miliki. Nah, ada sedikit quotes bagi teman-teman, karena agama itu tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya, bahkan disuruh menjadi kaya, tapi kaya itu harus memberikan kebermanfaatan. Oleh karena itu, saya sampaikan, jadilah orang kaya, jadilah orang jaya, dan jadilah orang yang berdaya, bukan hanya menjadi orang yang bergaya. Sekian dan demikian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.